Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-120. Soal pertama, isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa lain dengan ciri khusus tertentu, sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara, merupakan isi Pancasila yang bersifat A. Abstrak, B. Objektif, C. Umum, D. Norma hukum, E. Universal. Nomor 1 menanyakan bahwa isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia tetapi juga bangsa-bangsa lain dengan ciri khusus tertentu, sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara merupakan isi Pancasila yang bersifat, yaitu jawabannya adalah bersifat universal. Pilihan E, karena dengan isi Pancasila bersifat universal, maka Pancasila tidak hanya dapat berlaku di Indonesia, tetapi juga dapat berlaku di negara lain atau di bangsa lain yang mempunyai ciri khusus tertentu. Jadi itulah yang dimaksud dengan Pancasila bersifat universal. Jawaban soal nomor 1 adalah pilihan E. Soal nomor 2. Berakhirnya Perang Dingin tidak membuat organisasi gerakan non-blok kehilangan makna dan relevansinya karena kerjasama itu tetap diperlukan untuk memperkuat posisi GNB terutama yang berhubungan dengan permasalahan A. Memajukan tata ekonomi dunia baru, B. Menyelesaikan persengketaan secara damai di seluruh belahan dunia, C. Perjuangan rakyat Afrika melawan pemerintah otoriter, D. Memperjuangkan tata dunia yang lebih demokratis dan adil, terutama dalam isu HAM dan lingkungan antara negara maju dan berkembang, E. Pengurangan hutang yang dipinjam oleh negara berkembang dari negara maju atau lembaga internasional. Pada soal nomor 2, ditanyakan adalah berakhirnya Perang Dingin tidak membuat organisasi GNB kehilangan makna dan relevansinya karena kerjasama itu tetap diperlukan untuk memperkuat posisi GNB terutama yang berhubungan dengan permasalahan. Jawabannya adalah dengan permasalahan pilihan D. Memperjuangkan tata dunia yang lebih demokratis dan adil, terutama dalam isu HAM dan lingkungan antara negara maju dan negara berkembang. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan D. Soal nomor 3. Pancasila memiliki fungsi regulatif dan konstitutif. Fungsi regulatif Pancasila memiliki makna A. Fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cinta hukum, maka hukum yang akan dibuat akan kehilangan makna sebagai hukum. B. Fungsi yang menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat. C. Fungsi yang dibuat untuk menentukan apakah hukum yang dibuat bersifat menyeluruh. D. Fungsi yang dibuat untuk menguji apakah hukum yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. E. Fungsi yang dibuat untuk menentukan sumber hukum yang ada sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah fungsi regulatif Pancasila memiliki makna bahwa atau apa maksud dari fungsi regulatif Pancasila. Jawabannya adalah pilihan B, yaitu fungsi yang menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat. Itulah maksud dari fungsi regulatif Pancasila. Soal nomor 4. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum merupakan pengamalan Pancasila sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ditanyakan adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum merupakan pengamalan dari Pancasila, yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih detail atau lebih dalam lagi apa aja pengamalan dari Pancasila, tiap-tiap silanya, teman-teman bisa baca
dan bisa membedakan. Bisa searching aja di Google apa aja pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi khusus untuk soal nomor 4, ketika tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, itu merupakan pengamalan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 5. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A1 dan 2, B2 dan 3, C1, 2 dan 3, D1, 2, 3 dan 4, E4. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu alinea ke 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 6. Salah satu bentuk penyimpangan Pancasila yaitu dengan adanya pelaksanaan sistem pengambilan suara dengan jalan voting. Pernah terjadi di Indonesia yaitu pada masa A. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, B. Konstitusi RIS, C. Orde Lama, D. Orde Baru, E. Undang-Undang Dasar Sementara. Yang ditanyakan pada soal nomor 6 yaitu salah satu bentuk penyimpangan Pancasila yang pernah ada adalah adanya pelaksanaan sistem pengambilan suara dengan jalan voting. Nah, pengambilan suara dengan jalan voting ini pernah terjadi atau pernah terlaksana di Indonesia, yaitu pada masa titik-titik. Jawabannya adalah voting ini pernah terjadi pada masa konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jawaban soal nomor 6 adalah pilihan B. Soal nomor 7. Pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya secara hormat ditunjukkan oleh nomor. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah sudah berusia 60 tahun, yang kedua sudah berusia 67 tahun, yang ketiga telah berakhir masa jabatannya. Yang sudah pasti pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya secara hormat adalah nomor 3. Berarti kita bisa milih A, B, atau C. Kemudian melakukan tindakan pidana dengan hukuman fakultatif. Yang kelima, tidak menghadiri persidangan 5 kali berturut-turut. Nah, 5 otomatis salah. Jadi, di sini yang bisa kita pilih A atau B. Nah, pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya secara hormat, di antara 1 atau 2 adalah pilihan 2 yang betul, yaitu sudah berusia 67 tahun. Jadi, pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya secara hormat ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3, yaitu sudah berusia 67 tahun dan telah berakhir masa jabatannya. Soal nomor 7 jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material dan spiritual. Hal ini berdasarkan A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, E. Keadilan sosial. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik spiritual dan material. Hal ini jawabannya adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan B. Soal nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan uraian rinci dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. B. Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara sistematis dan bertingkat. C. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
D. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Nah, yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pilihan E, yaitu Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Sedangkan pilihan A, B, C, dan D merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan merupakan uraian rinci dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara sistematis dan bertingkat. Kemudian jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang terakhir adalah kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Jadi karena yang ditanyakan yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, maka jawabannya adalah pilihan E, yaitu Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Karena pada pilihan E ini tidak ada penggambaran hubungan antara dasar negara, yaitu Pancasila, dengan pembukaan. Soal nomor 10. Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai konstitusionalisme, menjaga prinsip-prinsip sosialisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Untuk mengubah aturan dasar seperti tatanan negara kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan negara hukum. C. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. D. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak. E. Mempertegas sistem pemerintahan republik parlementer. Yang ditanyakan adalah yang merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah yang merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar, yaitu pilihan C, menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.